Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rifan Septian dari unit SD Negeri 2 Karangwangi. Dalam hal ini, saya sedang melakukan orientasi ASN P3K di lingkup pemerintahan Kabupaten Cirebon Angkatan 6 tahun 2023. Saya akan melaporkan orientasi ASN P3K saya mengenai pengenalan nilai dan etika. Baiklah, sebelum saya memaparkan laporan orientasi saya akan memaparkan latar belakang orientasi ASN P3K di lingkup pemerintahan Kabupaten Cirebon. Latar belakang orientasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Kepala LAN Nomor 289 KPDP 07/2022 tentang Pedoman Orientasi P3K. Orientasi ini wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai baru P3K di lingkungan pendidikan Kabupaten Cirebon. Diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru yang akan bekerja di lingkungan sekolah masing-masing. Program tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk memberikan kesempatan pada pegawai P3K yang baru untuk melakukan pengenalan terhadap tugas sesuai dengan tujuan rekrutmen pemerintah. Di samping itu, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi pegawai P3K yang baru pada tugas, fungsi, dan visi dan misi yang akan dicapai di pemerintah Kabupaten Cirebon. Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah untuk memberikan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara, implementasi berakhlak dan manajemen pegawai sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, serta memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Beradaptasi dengan iklim dan budaya sekolah. 2. Melaksanakan pekerjaan sebagai guru profesional di sekolah. 3. Melaksanakan fungsi dan tugas guru dengan baik. 4. Melaksanakan nilai dan etika sebagai seorang guru. Waktu dan tempat orientasi ASN P3K dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 30 November 2023 di satuan kerja atau rumah masing-masing, beserta melalui sesi daring atau tatap maya dengan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang ruang lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon mempunyai visi dan misi. Visi dari pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi Kabupaten Cirebon diantaranya 1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. 3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, dipekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ini adalah bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang
yang saya ambil dari laman Sekda Kabupaten Cirebon. Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 93 Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen P3K yang di dalamnya berisi tentang penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, disiplin, dan perlindungan. Dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang berorientasi berlayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memperkenalkan unit kerja saya di SD Negeri 2 Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. SD Negeri 2 Karangwangi memiliki visi, misi, dan rencana strategi guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon. Visi SDN 2 Karangwangi yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, berwawasan global yang dilandasi oleh iman dan takwa. Sedangkan misi SDN 2 Karangwangi diantaranya 1. Membina peserta didik unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis. 2. Membina peserta didik unggul dalam perolehan nilai ujian sekolah dan nilai ujian nasional. 3. Membudayakan disiplin, toleransi, saling menghargai, percaya diri, sehingga terbentuk sikap peserta didik yang santun dan berbudi pekerti luhur. 4. Mengembangkan semangat kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa dengan tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menumbuh kembangkan budaya sekolah sehat dan peduli lingkungan. 6. Menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan. Rencana strategi SDN 2 Karangwangi digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Beberapa rencana strategis SDN 2 Karangwangi diantaranya 1. Terpilihnya siswa baru yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermutu. 2. Meningkatkan keterlaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran saintifik. 3. Terpenuhinya jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai bidang keahlian yang dikembangkan. 4. Sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah terkondisi dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna. 5. Terlaksananya kegiatan kreatif kekeluargaan bagi organisasi sekolah, guru, dan staf tata usaha. 6. Terlaksananya manajemen yang mantap, lingkungan yang aman, bersih, sehat, indah, dan tampil prima. 7. Sekolah menyelenggarakan kurikulum pendidikan karakter secara terintegrasi. 8. Sekolah menyelenggarakan program pengembangan diri melalui ekstrakurikuler dan bimbingan konseling. 9. Peserta didik memiliki wawasan kewirausahaan dan kemauan bekerja keras untuk pengembangan diri di masa depan. Ya, inilah Bapak Ibu susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja SD Negeri 2 Karangwangi yang tercantum pada surat keterangan belajar mengajar tahun ajaran 2023-2024. Kepala SD Negeri 2 Karangwangi untuk saat ini dipimpin oleh Bapak Sutandi SPD. Dan nama-nama dalam bagan ini
adalah rekan kerja saya di SD Negeri 2 Karangwangi. Pemaparan selanjutnya adalah tentang tugas pokok dan fungsi P3K. Dalam hal ini, saya sebagai ASN P3K guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki tupoksi tersendiri, di antaranya merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan mendapatkan tugas tambahan selain sebagai guru. Tugas inti dari laporan orientasi ini, saya sebagai P3K yang baru diangkat 1,5 tahun yang lalu, harus merencanakan aksi perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkup Kabupaten Cirebon. Rencana aksi perubahan yang saya buat, sisa kontrak kerja saya diantaranya, rencana aksi perubahan yang pertama adalah pemanasan asik dengan tujuan menciptakan situasi belajar yang optimal bagi peserta didik. Indikator pencapaiannya yaitu melakukan pembiasaan kegiatan sebelum dimulainya aktivitas pembelajaran menggunakan musik. Waktu perolehannya sekitar Juni 2024. Rencana aksi yang kedua yaitu ekstrakurikuler tambahan dengan tujuan meningkatkan prestasi peserta didik. Indikator pencapaiannya yaitu melakukan kegiatan setiap hari Sabtu untuk pencaksilat dan atletik. Perolehan waktunya yaitu sekitar Juni 2025. Rencana aksi yang ketiga yaitu media interaktif ular tangga dengan tujuan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Indikator pencapaiannya yaitu menggunakan media tersebut sebagai selingan setiap ulangan harian pada setiap materi pelajaran. Waktu perolehannya yaitu sekitar Januari 2026. Dan rencana aksi yang keempat yaitu Badan Bugar, Badan Sehat dengan tujuan meningkatkan kebugaran fisik peserta didik. Indikator pencapaiannya yaitu melakukan pembiasaan setiap jam pelajaran seperti push up, lari, squat jam, sit up, dan lain-lain. Waktu perolehannya yaitu Februari 2027. Agar lebih jelasnya mengenai rencana aksi perubahan yang saya buat, untuk itu saya membuat demonstrasi rencana yang sudah saya paparkan tadi dalam bentuk video. Silakan disimak. Ya, inilah demonstrasi rencana aksi yang pertama, yaitu pemanasan asik dengan menggunakan musik. Ya, angkat, buka. Delapan ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini adalah demonstrasi rencana aksi yang kedua, yaitu ekstrakurikuler tambahan pencak silat yang dilakukan di sekolah. Ya, dan ini ekstrakurikuler tambahan Athletic Kids yang dilakukan di lapangan. Dan ini demonstrasi rencana aksi yang ketiga, yaitu media interaktif ular tangga. Media ini dilakukan agar anak tidak bosan pada saat pembelajaran.
Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan gerakan lokomotor? Yang mari. Dan ini demonstrasi rencana aksi yang terakhir, yaitu badan bugar, badan sehat. Pembiasaan yang pertama adalah push up. Pembiasaan yang selanjutnya adalah sit up. 1, 2, 3. Dan ini adalah pembiasaan squat jump. Dan ini adalah pembiasaan squat thrust. Demikianlah demonstrasi rencana aksi perubahan yang saya buat. Alhamdulillah, sampai juga pada penutup laporan orientasi yang saya buat. Kesimpulan laporan orientasi ini adalah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 30 November 2023 dengan pembelajaran daring oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon. Setelah melaksanakan orientasi pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja, peserta dapat 1. Mengenal tugas dan fungsinya sebagai ASN serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. 2. Menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan. 4. Membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Ada beberapa saran dari saya setelah mengikuti orientasi P3K, di antaranya 1. Bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 2. Bagi kepala sekolah, kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. 3. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung P3K agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. 4. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja P3K. Demikianlah pemaparan laporan orientasi ASN P3K saya mengenai penilaian nilai dan etika di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.